Iya, laik, laik. Ya, seperti Iya, baik. Ditanggapi sedikit mungkin Gurunda, silakan. Ya, pada prinsipnya sebenarnya eh, kalau Kristen kita ini, saudara Kristen kita ini mau jujur, menanggalkan ego, ya gengsi, ya sudah lepaskan aja kata Allah, itu sudah selesai. Maka tidak perlu lagi kita ributkan. Dan itu artinya bahwa kita sudah melepaskan pertalian antar dua agama ini. Ya, di mana saudara Kristen akan kembali kemudian kepada cangkang awalnya. Yang sekarang ini kan di Indonesia ini dia tinggalkan cangkang, seperti kalomang masuk ke cangkang yang lain. Padahal dari awal, sejak awal Kristen sudah memiliki pondasi. Mereka punya kitab, original teksnya ada, sembahan mereka ada, kebijakan keyakinan mereka ada. Tapi ketika kemudian masuk ke Indonesia, kok tiba-tiba berubah menjadi menyembah juga kepada Allah, tapi Allahnya dijadikan sebagai gelar. Nah, ini mencederai. Umat Islam belum sadar ajanya seluruhnya. Belum sadar aja. Bayangkan saja kalau dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara Kristen disebut kemudian bahwa Allah itu, mohon maaf saya enggak kuat untuk menyebutnya. Allah disebut jahil di situ. Ini sesuatu yang sangat menyakiti hati umat Islam. Dikatakan jahil di dalam 1 Korintus 1:25. Di situ ada kata moros teos. Artinya dia terjemahkan kemudian karena kebodohan Allah, hoti moros theos. Coba lihat di dalam 1 Korintus 1:25 itu nyakitin hati kita. Cuman kan umat Islam ini tidak pernah usil dengan Bible. Umat Islam ini tidak pernah kemudian buka-buka Bible, sehingga mereka nggak tahu kalau di dalam kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah yang digunakan secara serampangan. Padahal kalau kita mau lihat bahwasanya dasar pijakan orang Kristen beriman kepada Paulus karena Paulus orang Yahudi ahli kitab. Sebagai ahli kitab, apalagi dia orang Farisi, berarti dia mengerti tentang kitab Ibrani, kitab Tanak. Nah, di dalam kitab Tanak yang mereka sembah itu adalah Hashem Yothevave. Harusnya Hoti Horos Yothevave, bukan Hoti Horos Theos, lalu dirujuk kepada Allah. Lalu mereka membacanya dengan menyembunyikan identitasnya dan sebutan Allah. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen kita harus sadari dari sejak sekarang. Oh, ternyata apologet Islam itu hadir karena memang sebagai teguran kepada Kristen secara umum bahwa Kristen telah melakukan penistaan secara sengaja kepada sembahan umat Islam dengan mengambil kata Allah dan digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Salah satu contoh 1 Korintus 1 nomor 25. Hoti moros theos diterjemahkan karena kebodohan Allah. Padahal harusnya karena kebodohan dewa, atau karena kebodohan theos, atau karena kebodohan Elohim, kalau mereka ingin menggunakan gelar-gelar Tuhannya Bani Israel. Nah, ini makanya kita gaungkan, tetapi disalah-tanggapi oleh saudara-saudara kita Kristen. Padahal ribut yang terjadi, kisru yang ada, perang logika yang ada, itu diawali oleh karena Kristen kemudian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Hanya itu saja. Coba lihat bagaimana Hindu, bagaimana Buddha, Konghucu dan seterusnya. Adakah tersentuh oleh para apologet Islam, pembela-pembela akidah Islam? Tak ada sedikit pun. Karena komunitas-komunitas ini, kepercayaan ini, itu mereka tidak menggunakan istilah Al-Quran. Sedangkan saudara kita Kristen, ya entah karena dasar perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau apa, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Nah, untuk itulah kemudian ya sangat berterima kasih ketika ada saudara Kristen yang jujur seperti saudara kita Krisli itu yang mengatakan bahwa memang ada kekeliruan ketika menggunakan nama Allah itu. Indonesia akan tenang dan tidak akan ada debat-debat kusir. Kalaupun ada debat lintas agama, saya pastikan
debat agama yang terjadi itu pasti hanya sebatas untuk saling tukar pikiran. Bukan hujat menghujat, merendahkan, mengalah dan menang. Tak ada itu. Kenapa? Karena kita senantiasa hanya memaparkan, ini loh akidah saya kawan. Akidah saya, Tuhan saya itu satu, namanya Allah, gelarnya ini dan itu. Selesai. Apa pandangan saudara menurut sembahan saya? Di Tuhanmu itu kenapa nggak bisa dilihat? Kami jelaskan. Kristen gilirannya, Tuhan kami itu namanya Yahweh, Elohim. Dia kemudian datang ke bumi, inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Tunjukkan dalil-dalilnya. Terus umat Islam mau ngotot apa? Tidak ada kan? Tidak ada mengotot. Ya itu akidahnya orang. Lakum dinukum waliyadin. Gak boleh kita menyentuh. Gak boleh kita mempretelin akidahnya orang. Disebabkan karena kita salah, tidak sepaham. Gak boleh. Tetapi karena Kristen mengambil istilah Al-Quran, bahkan Tuhannya umat Islam diambilnya dan dinobatkan kepada Yesus sebagai anak Allah, ya umat Islam harus bangkit dong meluruskan itu. Untuk apa? Demi ketentraman, demi kenyamanan sebagai anak bangsa, agar kita dalam kehidupan majemuk ini setara dalam memperjuangkan kemudian kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan setara dalam kebebasan beragama dan berpendapat. Saya kira itu sederhana. Kami umat Islam itu adalah umat yang terpimpin, umat yang tertuntun, umat yang memiliki kemudian koridor di dalam bersikap, baik terhadap sesama kami makhluk manusia, apalagi kepada Tuhan. Dan di dalam Islam dilarang menghina, mencela, menjelek-jelekan, merendahkan sembahan-sembahan di luar Islam. Itu nggak boleh. Di Islam tak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Allah kami, Tuhan kami melarang kami untuk kemudian menghina, mengolok-olok sembahan-sembahan di luar Islam. Apalagi sembahan Kristen. Kristen ini adalah agama yang dekat dengan Islam. Untuk itulah kemudian ya hal ini harus dihentikan. Saudara-saudara Kristen harus membuat kemudian persekutuan yang kuat untuk mengacu kepada niatan yang harus tercipta. Tahun 2025 tak ada lagi istilah Al-Quran di dalam Bible. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan saling menghargai satu sama lain. Kalau masih begini, kita masih mempertontonkan kepada umat Islam, kepada orang Kristen. Orang Kristen akan semakin benci kepada Islam. Islam akan semakin tak suka kepada Kristen. Orang Kristen akan benci kepada Bang Suma. Orang Islam akan benci kepada debater Kristen. Padahal kita ini saudara. Kita hidup di bumi pertiwi yang sama. Kita hidup di tanah tumpah darah kita bersama. Bahasa kita satu, darah kita satu, bangsa kita satu. Tapi itu tidak bisa kita rajut dengan maksimal. Kenapa? Karena adanya antara satu agama ini, Islam dan Kristen, yang mencederai akidah salah satu saudaranya yang ada di Indonesia. Apalagi yang dicederai ini adalah yang mayoritas lagi. Sebagai kakak. Karena mayoritas itu kakak yang melindung adiknya. Tetapi sang adik ini usil. Senantiasa merusak kemudian kondisi keimanan abangnya. Saya katakan abang bukan karena lebih dulu, bukan. Tapi karena kita mayoritas, kita lebih besar. Nah, khusus di negara ini. Untuk itu, kami apologet Islam Indonesia, saya, Zulkifli M. Abbas, kalau didengar ini oleh lembaga Bible Indonesia, hanya minta satu hal. Hanya minta satu hal. Ayolah lembaga Bible, ya, kembalikanlah marwah Bible itu pada tempatnya. Supaya jemaat-jemaat, supaya masyarakat Kristen kita ini itu tidak salah arah di dalam bertuhan. Jangan diajarkan menyebut kata Allah dengan menyebut Allah, karena Allah ini tidak ada arahnya. Allah dalam bahasa Ibrani artinya apa? Sumpah serapah. Allah dalam bahasa Yunani artinya apa? Tetapi, melainkan. Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Lalu mau kemana perginya? Satu-satunya yang dituju hanya sembahannya umat Islam, Allah atau Allah. Dalam Latinnya Allah, dibaca oleh saudara Kristen, disebut oleh saudara Kristen Allah. Mau kemana arahnya? Yesus tidak pernah memanggil Allah. Yesus memanggil Eli. Konon ceritanya manggil Eli. Paulus tidak pernah memanggil Allah. Paulus memanggil Abah. Lalu kenapa harus dipertahankan sesuatu yang justru akan merusak persaudaraan kita? Bukankah kita ingin anak-anak keturunan kita merajut persaudaraan?
Ketika Indonesia melawan Belanda misalnya, sepak bola, Islam Kristen duduk sebangku, kemudian teriak mereka, Indonesia, Indonesia. Kita tidak mengenal yang membuat gol, cetak gol itu adalah Kristen, yang mencetak gol itu adalah Islam. Sama-sama kita meneteskan air mata, karena negara bangsa kita diwakilkan oleh anak-anak kita dalam perseteruan kemudian persepak bolaan. Ini yang kita harapkan. Tapi setelah kita kemudian bubar dari nonton bola, kita saling tantam. Apa lu? Apa lu? Lu nyembah ini lu, lu nyembah ini lu. Itu siapa penyebabnya? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Saya loh sebagai pelaku sejarah. Saya punya kakak angkat. Kakak angkat melebihi dari saudara kandung. Pelukan bersama, meneteskan air mata, mencari nafkah bersama. Ya, kami kemudian bekerja bersama, siang malam kami bersama, udah puluhan tahun kami bersama, merajut persaudaraan bersama. Saat ibadah aku antar dia ke gereja, saat aku ibadah dia ngantar aku ke masjid. Merajut persaudaraan kami, meneteskan air mata. Persaudaraan itu hancur karena adanya hal seperti ini. Saat saya sakit dia datang menangis, saat dia sakit aku datang menangis. Hancur semua gara-gara hal seperti ini. Padahal sekali lagi saudaraku, saya katakan ya, pada saat saya selaku pelaku sejarah yang ada di dalam keadaan ini, ketika kami berpelukan, dia katakan apa? Mudah-mudahan Allah di surga. Itu menyakiti hati saya. Tapi saya coba untuk tersenyum. Allah Bapa, Allah Anak. Itu ya Allah ya Karim. Andai saja pemangku, tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di Kristen ini bisa mengembalikan supaya anak keturunan kita ini bisa merajuk persaudaraan di negara yang kita cintai ini. Alangkah indahnya Indonesia. Sekarang yang terjadi saling lapor. Saya dilaporkan, yang di sana dilaporkan, semua dilaporkan sana sini. Ini apa ini? Kita tertawa ketika ada yang terpenjara. Hah? Kita tidak pikir anak istrinya. Kita tertawa ketika anak Batak kemudian dipenjarakan. Kita tertawa. Apakah ini yang kemudian yang ingin diperjuangkan oleh para pahlawan? Untuk agar anak bangsa kemudian saling sikut satu sama lain, mendoakan yang tidak baik? Tentu bukan. Tetapi ini terjadi dikarenakan itu tadi. Ini akidah umat Islam. Umat Islam itu adalah agama jihad. Ketika akidahnya sedikit tersentuh, maka nyawa taruhannya. Dan Kristen tahu itu. Saudara-saudara Kristen tahu itu. Tapi karena doktrin dan dogma dari sejak dahulu diajarkan Allah. Contohlah saya nih, wallahi nih, demi Tuhan nih, saya dengan saudara angkat saya itu, dompet di kantongku pun dia berani ambil. Saya pun demikian. Saking lengketnya gitu loh. Dia sakit, aku datang menangis. Keluarganya yang Kristen pada heran. Begitu juga sebaliknya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita ini diajarkan kasih, Kristen diajarkan kasih, Islam diajarkan sayang. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Tapi tercederai, bayangkan. Dia mau berdoa, kami mau makan nih. Kak, makan yuk. Ayo dek. Duduk berhadapan kami. Tangannya kemudian dilipat di depan dada. Sambil dia berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah Anak yang ada di surga. Saya terpukul hebat. Terpukul hebat saya di situ. Harusnya dia menyatakan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Atau dikatakan Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus. Kan enak toh? Kita tidak saling mencederai. Tapi yang terjadi sekarang ini, ketika kita memperjuangkan kemudian penghujat, penista, laporkan. Padahal ini seperti kita membuat perangkap. Kita membuat perangkap sendiri. Kita membuat bom waktu sendiri. Sehingga yang menjadi korban nantinya adalah kita sendiri. Padahal kita punya kekuatan. Orang-orang Kristen ini orang hebat. Mereka punya kekuatan. Mereka punya persekutuan yang kuat. Harusnya mereka berkongkok-kongkok untuk menghapuskan kemudian istilah Islam di dalam kitab mereka. Selesai perkara. Tak perlu lagi kita saling hujat, saling maki, saling caci maki, saling merendahkan satu sama yang lain.
Begitu juga sebaliknya, kalau di Islam ada yang keliru, terjemahan kitabnya umat Islam ada yang keliru, tidak sesuai dan mencederai kemudian iman saudara Kristen, sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah Islam akan mentaati ketika hal itu mencederai saudara sendiri. Nah, kenapa pola ini tidak dilakukan oleh saudara Kristen? Malah pasang badan, sibuk membuat sekolah tinggi teologi. Dia yang menggunakan kata Allah, diambilnya kata Allah dari Al-Quran, dipretelin, diajarkan, didoktrinkan, didogmakan kepada anak didik, kepada mahasiswanya. Allah itu ular naga loh, tetapi dipakai di terjemahan. Nabi Muhammad itu penyesat loh, tapi istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dipakai di dalam keagamaan. Ada apa ini? Ada apa? Harusnya kalau agama kasih, mengajarkan kasih itu indah. Harusnya kalau agama kasih, Kristen memperlihatkan cikal bakal kasih itu kepada siapapun melebihi dari agama yang lain. Tapi apa yang kita lihat? Tak ada, tak nampak. Yang ada malah apa? Kita ditikam dari belakang dengan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Bayangkan aja Bung, saya tidak muluk-muluk, saya baca data di dalam 1 Korintus 1 nomor 25, Hotimoros Theos, karena kebodohan Allah. Ini nyakitin hati kami loh. Allah dikatakan bodoh, terlepas itu salah terjemah, terlepas itu salah tafsir, tapi kami umat Islam ketika mendengarkan kata Allah, maka yang ada dalam benak kami adalah sembahan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak boleh mengatakan begini, biarlah Bang Suma, ini kan kami kan cuma menggunakan sebagai gelar, bukan menggunakannya sebagai nama. Nggak boleh. Bang Ya, Zuma, gimana Bang? kalau misalnya saya tunjukkan nih ya. Silakan Bang, silakan. Dibesarin coba. Ya, kalau begini tersinggung nggak kira-kira kalau kitab saya ya, nih. Sebab yang bodoh dari Elohim nih. Kira-kira teman-teman. Nggak ada. Nggak ada. Gak ada. Tapi kalau disebut Allah kan nyakitin. Sama ketika dikatakan kepada anak Maria Yesus yang bodoh, gimana perasaan saudara Kristen? Iya. Kan nyakitin nanti. Sakit hati kalian tuh. Tapi selama ini umat Islam itu tidak pernah kemudian mau mengganggu akidah kalian. Umat Islam sibuk memperbaiki, menyusun karakter anak didik mereka untuk menjadi seorang muslim yang kuat. Tapi karena di Al-Quran itu diperintahkan untuk menyampaikan syiar, maka sampailah kepada poin di mana umat Islam, di mana orang Kristen harus sadar, terima atau tidak terima, suka ataupun tidak suka, orang Islam, orang Kristen harus duduk sebangku, semeja, berhadapan untuk berdiskusi. Kenapa? Kristen agama syiar, Islam agama syiar. Maka syiarnya Islam harus dengan koridor rahmatan lil alamin. Syiarnya Kristen harusnya dengan kasih. Itu. Tapi apa yang terjadi? Ada kekuatan yang mengobok-obok kita jadinya. Orang Kristen masuk ke ranah Islam. Orang Kristen masuk istilah Islam. Orang Kristen tampil ke Islam-Islaman. Kenapa harus kayak begitu? Kenapa harus kayak begitu? Kenapa kita tidak duduk aja selayaknya berdoa, memohon kepada Tuhan yang masing-masing kita sembah dengan tidak menyinggung, dengan tidak kemudian menyerempet ke akidah saudara kita. Indah sekali, indah sekali. Kenapa sekarang sedikit-sedikit sensitif? Orang lagi kebaktian merasa terganggu. Karena orang menyanyi di sebelah itu memanggil nama Tuhan kami. Terpujilah Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya di atas bumi, mengorbankan darahnya dan dagingnya, anak Allah yang kekal. Nyakit nggak umat Islam mendengarkan itu? Sakit, Bung. Sakit. Sama ketika kami juga melakukan ajaran, misalnya lagi takziah misalnya nih, di tetangga kita ada Kristen, kita juga melakukan hal yang sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa nggak tuh? Bisa. Kenapa? Di dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus disebut terkutuk. Melanggar nggak itu? Tidak.
kalau kami egois, kalau kami ingin melukai hati saudara-saudara Kristen, saya sebagai pendebat dari sejak saya berdiri sebagai apologet Islam, saya tidak pernah mengatakan itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Nggak pernah kuucapkan. Merinding saya, darah saya nggak cocok dengan kayak gitu. Tetapi saudara Kristen sudah mendarah daging, sudah dianggap ucapan biasa, ucapan sehari-hari malah Allah itu dianggap Tuhannya sudah. Tapi pada pondasi kaidah yang tidak betul sesuai dengan sumber asal usul kata Allah ini tadi. Nah, oleh karena itulah saudara, ya melalui momentum tutup tahun kita sebagai anak bangsa, saya menghimbau kepada siapapun yang punya wewenang, ayo mari kita membenahi diri. Islam, Kristen, benahi diri. Tataran yang saya maksud benahi diri ini adalah apologet Islam, apologet Kristen. Apa yang apologet Kristen bisa lakukan? Mari kita kompak supaya tidak ada lagi perseteruan, supaya tidak ada lagi yang dilapor, tidak ada lagi terlapor. Berdiskusi kita demi apa? Demi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa, baik Kristen maupun Islam, tanpa harus mengolok-olok satu sama lain. Itu bisa terjadi, bisa. Kenapa tidak? Umat Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbika bihikmah. Umat Islam diperintahkan dengan koridor aturan main yang baku. Serulah manusia, serulah Kristen, serulah Hindu, serulah Buddha kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Dan berbicaralah kepada mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini perintah Quran. Ini perintah Quran. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Siapa yang zalim ini? Yang menyebut nama Tuhan umat Islam dengan sembarangan. Tadi saudara kita Krisli menunjukkan indahnya tuh kebodohan Elohim. Indah sekali kan? Elohim mengentalkan akidah dan pemahaman prinsip awal kepada generasi Kristen bahwa Tuhan mereka adalah Elohim. Dengan demikian Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, adalah sembahannya orang Kristen juga, yang kemudian nusul berinkarnasi menjadi manusia di atas muka bumi sebagai juru selamat bagi Kristen bernama Yesus Kristus. Selesai, indah sekali. Tapi ketika kemudian masuk ke ranah keislaman, karena kebodohan Allah, ya Allah ya Karim, ini sangat mencederai kami loh, sangat mencederai. Tapi kalau misalnya nanti pingin kali kemudian menggunakan kata istilah-istilah Islam, ya misalnya Alkitab, ya pingin kali dianggap Arab, ya sebut aja Ilkitib, Nibi, Risil, Jisid, Milikit, Imin, supaya ke Arab-Araban sedikit. Tapi jangan menyerupai kami, karena itu mencederai kali. Kalau memang tak bisa dirubah lagi kembali kepada asalnya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, ya kalau mau kali Arab, ya itu tadi Ilkitib. Kami memiliki Ilkitib, di dalamnya berbunyi, pada mulanya bumi berbentuk kosong, ya, riili, melayang-layang di atas permukaan air. Bisa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Ili, dan firman itu adalah Ili. Firman itu telah menjadi manusia, dan Yesus ini adalah anak Ili. Silakan. Tapi kalau